Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Coba lagi saudaraku, channel kampus ilmu hikmah menanggapi komentar saudara kita ya, saudara Deva Aliyah. Kaitannya dengan mengamalkan pengasihan sholawat fatih dan asma ya wadud, badan saya terasa bergetar Pak Ustadz. Nah, kenapa kok bergetar? Nah, kalau saya rasa sih asma ya wadud sama surat sholawat fatih ini enggak ada masalah gitu ya. Nah, coba dicek apakah Anda pernah mengamalkan amalan sebelumnya. Nah, sehingga ketika Anda membaca asma ya wadud, sehingga Anda membaca sholawat fatih, maka terjadi gesekan energi, gesekan kodam ya, yang ada di dalam diri Anda sebelumnya dengan asma yang Anda masukkan. Nah, jadi banyak semacam ini gitu loh ya, teman-teman kampus ilmu hikmah. Yang disalahkan adalah amalan yang baru diamalkan gitu ya, amalan yang diamalkan, tapi dia tidak pernah berpikir amalan-amalan sebelumnya yang pernah dia amalkan. Nah, paham ya dengan yang saya sampaikan ini ya. Jadi seperti itu, banyak orang itu ya, mengamalkan sebuah amalan, menyalahkan amalan. Nah, itu namanya tidak tahu diri. Coba Anda koreksi dulu ya. Ya, ketika Anda coba, kalau Anda percaya ya, Anda baca ayat kursi ya, secara divine, baca ayat kursi 1000 kali, pasti agak reaksinya tambah ekstrim lagi. Kenapa? Karena ada pembersihan gitu ya, karena ada pembersihan diri ya, karena ada gesekan energi. Jadi itu teman-teman ya, ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, dan pernah mengamalkan amalan yang lain sebelumnya, itu akan selalu seperti itu gitu. Akan selalu terjadi gesekan. Teruskan saja gitu. Ya. Coba Anda periksa apakah amalan-amalan sebelumnya itu negatif. Ya pasti negatif. Wah, sholawat fatih dan asma ya wadud ini amalan putih kok, nggak ada unsur negatifnya ya. Jadi ketika terjadi gesekan seperti itu, Anda periksa amalan Anda sebelumnya. Nah, bisa jadi amalan sebelumnya tidak sempurna, juga bisa jadi ya, amalan sebelumnya tidak sempurna, tiba-tiba ya Anda berhenti terus mengamalkan sholawat fatih dan asma ya wadud, maka amalan asma ya wadud ya dan sholawat fatih itu akan membersihkan energi dari amalan-amalan yang belum selesai ya. Teruskan saja, langsungkan saja ya, selesaikan sampai selesai dan tidak masalah itu ya. Jadi kadang orang itu ketika terjadi reaksi pada tubuh itu dipedulikan ya, harusnya ada dipedulikan, karena itu adalah juga bagian daripada gangguan ya, gangguan seseorang ketika sedang bergetar itu tanda bahwasanya sukmanya lemah ya. Anda bisa tambahi dengan puasa, caranya seperti itu ya. Jadi mengamalkan sebuah amalan pengasihan ini harus memiliki kreativitas yang tinggi ya. Setiap masalah selalu ada solusinya ya. Setiap masalah harus melakukan sebuah tindakan ya, tindakan pembersihan, tindakan. Jadi teman-teman kampus ilmu hikmah, jadi banyak ya, kalau Anda ini mengalami sebuah masalah ya di dalam mengamalkan sebuah amalan pengasihan, Anda lihat dari berbagai sudut pandang ya. Jangan langsung menjustifikasi bahwasanya amalan yang Anda amalkan itu yang bermasalah
Ya, bisa jadi masalah itu terjadi sebelum-sebelumnya. Bisa jadi Anda pun juga ya sukma Anda lemah gitu. Ketika Anda mengakses energi, katakanlah sholawat Fatih ya. Sholawat Fatih ini kan sholat pembuka ya. Misalkan Anda buka portal gaib Anda ya. Tiba-tiba Anda merasakan sesuatu yang di luar, banyak tuh. Saya dulu juga sama ya, seperti Anda ini ya. Saya membaca hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pupu saya ya, paha saya itu seperti besi. Keluar seperti besi gitu loh ya. Bukan keluar ya, kaku seperti besi. Saya juga kaget loh, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, bisa jadi proses penyelarasan juga bisa jadi. Bisa jadi membersihkan amalan-amalan yang sebelumnya juga bisa jadi. Nah, bisa jadi memang reaksi dari amalan tersebut juga bisa jadi. Karena menyesuaikan dengan kondisi diri Anda. Bisa jadi yang sering itu ya membersihkan ya. Adanya amalan yang pernah Anda amalkan yang belum berhasil, atau amalan yang Anda amalkan ini sifatnya negatif juga bisa. Ya. Jadi teman-teman kampus ilmu hikmah, Anda tidak perlu bingung, tidak perlu ragu ya. Yang Anda harus lakukan adalah tetap menjalani sampai selesai ya. Banyak orang itu seperti itu gitu ya. Ketika mengamalkan ada reaksi terus bingung. Akhirnya tidak fokus terhadap amalannya. Tapi mereka ini fokus pada reaksinya gitu ya. Tidak fokus pada amalannya, tetapi fokus pada reaksinya gitu. Ketika sudah fokus terhadap reaksinya, maka otomatis gitu ya, kita terlena gitu ya. Kita tidak bisa menyelesaikan gitu. Kita tidak bisa ketemu dengan akar masalah yang sebenarnya. Ya. Atau kalaupun Anda katakanlah mengamalkan amalan penghasilan itu tidak akan berhasil kalau Anda memiliki pikiran seperti itu terus ya. Kenapa? Anda larut bukan pada prosesnya, tapi Anda larut pada dampaknya gitu ya. Harusnya dampak ini dikendalikan biasa saja gitu. Ada yang muta-muta, ada yang merinding, ada yang tidak karu-karuan, banyak sekali ya, macam-macam, setiap orang beda. Nah, kalau Anda larut di sana, ya tidak akan berhasil apapun amalannya ya. Jadi yang salah itu bukan amalannya, yang salah adalah diri Anda yang tidak bisa memahami amalan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.